zona 2 itu limbus dan 5 mm posterior sclera, dan zona 3 yaitu eh, dari 5 mm posterior limbus ke belakang ya. Oke, jadi ini area penentukan biasanya kalau kenanya kornea apalagi di aksis visual prognosisnya lebih jelek. Kalau di limbus mungkin nggak begitu jelek, tapi kalau ke belakang udah kena retina mungkin lebih jelek juga prognosisnya. Nah, apa yang dimaksud dengan scleral rupture dan laceration? Jadi ini biasanya mengikuti blunt ataupun sharp trauma gitu ya, dan umumnya paling banyak disebabkan oleh work related injury ya. Ada juga akibat sport injury, traffic accident, dan juga kekerasan ya atau assault. Nah, apa bedanya? Sekali lagi, rupture ini penyebabnya blunt trauma, biasanya karena adanya hook, counter hook, lalu ada peningkatan TIO mendadak, dan biasanya menyebabkan robekan di daerah yang dianggap lemah pada dinding bola mata melalui mekanisme inside out, dan sering mengenai area di belakang insersi musculus rectus. Sedangkan laserasi disebabkan oleh benda tajam ya, biasanya pisau ataupun cutter ya, ataupun benda-benda metal lain, termasuk di sini gunshot ya, jadi luka akibat peluru, dan mekanismenya adalah dikatakan outside in ya. Nah, bisa juga sih ruptur, atau umumnya ruptur ya, ini disebabkan karena penipisan sklera ya dari eh, tindakan operasi bedah, misalnya ekstraksi katarak, strabismus surgery, ataupun akibat inflamasi ya, misalnya skleritis terus perforasi gitu ya. Nah, jadi ini sangat penting adanya kelihatan berat hingga kebutaan dan juga risiko infeksi. Lalu belum lagi apalagi yang ada IOP ya di PVR ya, sehingga terjadi eh, kondisi anatomis dan fungsional yang buruk. Nah, ini yang kalian perlu ingat-ingat ya dalam anamnesis pasien. Kita tanya mengenai trauma atau trauma sebelumnya, ada skleritis mungkin, ataupun gangguan sistemik, terutama diabetes, atau kondisi imunokompromis misalnya. Lalu dalam melakukan pemeriksaan, kalian hindari tekanan pada bola mata, ya, makanya kalau memang merujuk, ditutup, tapi jangan perubahan tekan misalnya gitu ya. Kemudian ada beberapa tanda yang eh, mem- eh, harus membuat kita curiga atas adanya penetration atau perforation dari bola mata, yaitu penurunan penglihatan yang berat, lalu ada distorsi ya, mata kelihatan kempes atau distorsi bola mata, kemudian ada isi bola mata ya yang keluar dari luka, lalu ada distorsi atau penyempit pupil ya, apa menyempit maksudnya menyempit lah ya. Lalu ada hilangnya red reflex ya, karena adanya ada ini apa hilangnya red reflex dari fundus, kemudian adanya RAPD, dan juga ada apa gangguan pergerakan bola mata, shallow anterior chamber, dan juga chemosis. Ini membuat kita curiga ya. TIO juga turun gitu ya, karena itu juga salah satu tanda. Nah, kemudian begitu kita melakukan diagnosis, kita dengan eye shield ya, ingat tidak menekan, lalu imaging ini penting ya, jadi jangan lupa rule out adanya IOFB, kemudian terutama kalau kita curiga benda metal, lalu boleh kalian lakukan di scan ultrasonografi, kan kita dari luar ya, dari apa istilahnya kelopak, tidak mengenai bola mata langsung, tapi ingat do not press. Kemudian nil per oral ya, jadi kita tidak pasien biasanya kita puasakan supaya kita siap untuk melakukan bedah ya, bedah repair. Kemudian sistemik antibiotik, lalu tetanus toxoid, dan juga obat-obat lain yang perlu simptomatik kalau pasien mual, sakit, dan sebagainya. Dan sebaiknya kita melakukan repair, ruptur, atau laserasi secepat mungkin. Ini tujuannya merestore ya, mengembalikan integritas bola mata, kemudian menyembuhkan atau mengembalikan pasien dari kondisi hipotoni, kemudian
repair supaya tercegah dari infeksi. Ya, biasanya kita memang rekomen untuk ruptur sklera dalam anestesia umum. Lalu kita sebaiknya melakukan eksplorasi ya, lebih baik nih dengan melakukan peritomi ke 360 derajat ya, sehingga kita benar-benar mengetahui uh, impact ya, full extent dari luka. Lalu dalam penjahit ya, barangkali ini juga sangat penting. Paling common kita melakukan penjahitan dengan dengan benang non-absorbable interrupted sutures ya. Jadi 70, 80 ataupun 60 sebetulnya ya. Nah, ini adalah prinsip penjahitan luka. Ya, biasanya kalau corneosclera mana dulu nih ya, ini selalu jadi perdebatan. Biasanya kita jahit limbus dulu. Ya, jadi jahit limbus dulu. Kemudian kalau ada ruptur kornea, kita jahit kornea. Mungkin baru kemudian kita melakukan eksplorasi dan eh, mengidentifikasi area ruptur sklera, terus kita jahit skleranya. Ya, walaupun saya lihat dan nanti kalian lihat ya di video, ada juga orang yang melakukan ruptur skleranya dulu ya baru kornea. Ya, tapi sebetulnya ini yang lebih dianjurkan ya, dari limbus kornea dulu baru sklera. Kalau lukanya itu di sklera anterior, jadi dekat dengan limbus, biasanya ke dalam-dalam cukup 50% dari kedalaman ketebalan sklera. Tapi kalau lebih posterior, biasanya kita lebih gigitannya lebih dalam ya 70-80%. Kalau lukanya itu ulcus sklera terdapat di bawah insersi musculus rectus ya, kita kalau perlu melakukan menggunakan muscle hook atau traction suture ya dengan biasanya dengan benang silk besar gitu untuk mengendalikan gitu ya menfisasi eh, otot ya. Jadi kita pakai muscle hook atau traction suture untuk meningkat otot tersebut ya biar kita bisa lihat lapangan operasi. Nah, kalau kita jahit ke arah posterior, tekniknya adalah close as you go ya. Jadi kita kalau dilihat di sini kita jahit yang ini dulu nih ya, yang ini secara skematis nih, jahit limbus, lalu jahitan kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian lihat nih ke arah kornea. Kalau kalian lihat eh, jaraknya makin ke tengah, apa namanya, panjang dari jahitannya makin kecil. Tapi kalau ke arah sklera panjang itu relatif sama ya. Jadi ini kita baru jahit lebih ke belakang. Ya ini dia ya. Jadi gigitan atau kedalaman suturnya 80%. Kemudian untuk mencegah gaping, kita bisa menambah jumlah sutur ya, the longer bite ya. Tunggu ya. Oke, jadi ini apa namanya increase number of frequency. Lalu kita apa namanya gunakan forceps jika maaf ini harus ya kita jangan jahit tanpa fiksasi, tanpa memegang sklera yang mau dijahit gitu ya. Jadi kalian harus gunakan forceps ya. Jangan freehand gitu ya juga. Nah, terus kalau luka subskleranya sudah ke anterior atau sorry maaf posterior sekali, ya, itu kita sudah susah sekali menjahitnya tidak bisa mencapai, nggak apa-apa kita tinggal unsutured nanti dia akan menutup sendiri ya karena di situ ada tampon alami yaitu lemak orbital. Kemudian untuk kornea, jadi untuk limbus kita gunakan nilon 10 jadi sama dengan benang kornea. Lalu untuk sklera Vicryl 60, 70 maupun 80 ya. Nah, ini juga teknik yang dianjurkan. Jadi ya, ingat nih sebenarnya sama sih kayak tadi. Kalau kita lihat di sini kita jahit limbus dulu, lalu kita jahit korneanya dulu kalau ada ruptur kornea sklera. Kalau kamu lihat sini kalian lihat jahitan kedua dan ketiga itu jaraknya maaf panjang dari jahitannya itu memendek gitu ya, makin dekat ke aksis penglihatan. Sedangkan kalau ke posterior ke arah sklera kita biasanya jahitan keduanya nih justru yang dianjurkan oleh Zhou dan kawan-kawan nih kalian jahit di tengahnya dulu ya baru eh, ya jahit yang jadi misalnya ada jarak tertentu nih taruhlah 1 senti atau 2 senti kita rapatkan dulu di tengah baru menjahit di antaranya ya. Baik, ini kira-kira penjelasannya kurang lebih sama ini untuk terus kornea barangkali mungkin lebih akan dibahas oleh Dokter Farabi.
Nah, ini gimana kalau rupturnya di posterior? Nah, hanya ruptur sklera sama. Ini juga tekniknya kurang lebih seperti itu. Jahit dulu, justru yang nomor satu di tengah dulu, terus baru jahit yang eh, berikutnya ya. Jadi kita bikin kayak jahitan pertama di tengah, terus jahitan kedua itu kurang lebih midway, baru jahitan ketiga di akhir-akhirnya. Ya, paham ya? Kalau ada bentuk yang irregular seperti ini, kita lakukan jahitan di paling tengah dulu, barangkali di sini di tengah, sirkuler, kita rapatkan, terus kita jahit ke ini, apa namanya, eh, semua arah kita jahit pertama di tengahnya dulu nih, jahitan pertama, baru kita lengkapin, gitu ya. Oke, ini kurang lebih ini yang dianjurkan Amiso dan kawan-kawan. Lalu bagaimana tentang teknik ya? Teknik kalau kita lihat di sini ada yang benar dan ada yang salah ya. Ingat jahitannya harus tegak lurus atau perpendikular. Jadi jangan jahit sklera tapi miring arahnya. Jadi ini salah. Kemudian rapet jangan sampai ada gap. Lalu ini dia nih. Jadi kalau kalian bayangkan eh, apa istilahnya panjang dari jahitan kita itu, kalau kita secara imajiner membayangkan wajik-wajik ya, kira-kira hmm, apa kurang lebih nih panjang panjang jarak jahitan sama dengan eh, jarak antar jahitan antar suture sama dengan panjang jahitan kita, ataupun kalau kita bayangkan wajik-wajik nih ujungnya saling beroverlap ya seperti ini. Eh, Kemudian yang T ya pokoknya eh, benar-benar kalian yakinkan bahwa jahitan kamu masuknya sama arahnya nih, yes, even. Jadi baik sisi kanan maupun kirinya sama panjangnya. Jadi jangan sampai gigitan yang ini jauh, yang satunya lagi pendek. Ya ini juga salah gitu ya. Kalau ada jahitan bevel juga miring seperti ini nih, kalian harus benar-benar apa ya, melingkupi seluruh area. Ya, jadi yang bevelnya apa lebih luas, lebih panjang, kalian gigitannya lebih jauh, sedangkan yang arah bevel apa yang arahnya bevel up di sini, nah kalau bevel down kalian gigit agak jauh, kalau bevel up kalian boleh gigitannya lebih kecil ya, karena maaf lebih pendek maksud saya, sehingga akhirnya didapatkan penampang jahitan seperti ini. Oke, jadi ini kira-kira beberapa tips and trick, nanti kalian bisa baca lebih lanjut di paper Zo dan kawan-kawan di tahun 2022. Saya rasa ini sudah komprehensif sekali. Nah ini kalau apa namanya di sini suatu spiral patch gitu ya, kalian yakinkan bahwa kedalamannya cukup dalam gitu ya, Eh, masuk ke dari spiral patchnya full thickness, tapi ingat di skleranya 80% tetap kalian harus cukup dalam juga gigitannya. Oke, oh yang gambar G ini barangkali mengingatkan tentang knots ya. Jadi knotsnya jangan sampai kalian lupa untuk membenamkan, uh, knots harus buried inside ya. Jadi jangan juga ujungnya nih kadang-kadang jabriknya masih nongol di atas. Jangan sampai begitu juga. Kalian benar-benar harus dalam tidak terlihat simpulnya. Ya. Baik, sekarang mengenai suture selection. Jadi suture selection di sini ada yang kalau kalian ingat benang ada dua macam ya, absorbable dan yang permanen. Nah, kalau um, yang absorbable ini juga ada yang monofilamen dan ada yang braided. Jadi kalau yang kita pakai buat di apa di poli, sorry di IGD maupun di Oka ya, ini Fikril gitu ya paling banyak dipakai ya. Ada Fikril, Fikril Rapid, Fikril biasa. Lalu ada yang monofilamen seperti Catgut termasuk di sini. Kemudian ada eh, apa namanya monofil dan sebagainya ya. Jadi ini semakin kalau kalian lihat nih angkanya dari 30 sampai 10 semakin besar tensile strength-nya makin tinggi ya, makin kuat ya, makin halus benangnya low ya. Kemudian kalian juga lihat benang-benang ini ada yang single arm, ada yang double arm. Kalau single arm berarti cuma satu needle aja. Kalau double arm kalian punya dua needle ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, jenis jarumnya pun berbeda-beda ya. Jadi ada yang reverse cutting, standard cutting, taper point, taper cut, spatulated. Nah, untuk selera kita direkomendasi menggunakan yang
spatulated. Ya, jadi kalau kalian lihat ini ya nih algoritmenya biasanya untuk sklera nih kita bisa pakai dari 60, 70, 80 bahkan sampai 10-0 juga bisa. Tapi jarumnya yang spatulated. Nah, kalau untuk eh, apa namanya yang permanen nih kita biasanya tidak direkomendasi ya untuk struktur sklera. Ya, dia dipakai buat struktur kornea. Jadi misalnya benang silk ya ataupun di sini nilon ya kita pakai untuk yang monofilamen nih untuk menjahit kornea ya kita pakai untuk kornea yang 10 atau 11 nol. Kita nggak ada sih ya yang 10 nol. Maaf yang 11 nol. Dan juga diajarkan yang speculated. Ya, jadi kira-kira mungkin ini bermanfaat buat kalian. Ingat yang speculated logonya seperti ini, jadi kayak trapesium. Kalau kalian milih-milih benang harus mengadakan sendiri barangkali di klinik kalian nanti ya. Jadi ini corneosclera, ingat pilihnya yang ini. Kemudian ada lagi jenis jarum, jenis kurvatur jarumnya ya. Jadi ada yang setengah circle, ada yang 3/8 ya. Jadi minimal janganlah pakai yang seperempat gitu ya, nggak cukup dalam ya, kita pakai hasilnya lengkungnya kurang, jadi paling tidak yang 3/8 ke atas ya, 3/8 atau setengah circle ya, jadi contohnya seperti ini Pikril 60 ya, ingat saya nggak ada konflik of interest. Eh, ini dia kalau kita lihat logonya berarti ujung needle-nya spatulated, dan kalau kita lihat needle-nya ada dua, berarti dia double arm. Ya, jadi kalau kita operasi lumayan agak girit, gunting di tengah, kita bisa pakai dua-dua jarum. Kemudian jenisnya nih braided ya, kita tahu ini bukan monofilam. Nah, jadi kira-kira seperti ini tips untuk baca memilih jarum gitu ya. Barangkali ini secara singkat gimana, saya nggak full nih ya. Jadi ini ingat ini saya ambil dari YouTube saja. Contoh ruptur sklera. Ini dia pertama-tama dia jahit tilindus dulu nih ya. Lalu saya cepetin aja ya. Kelihatannya dia menjahit dengan kikril nih. Walaupun bisa dengan nilon ya, kita anjurkan dengan nilon. Nah, cuman dalam kasus ini mungkin dia menganggap si korneanya cukup kedap, bagaimana gitu ya. Justru ngerjain selera dulu gitu ya. Dia peritomi, terus dia identify ini juga peritominya nggak 3 ya. Jadi ini ya nggak apa-apa. Ini mungkin operasi live yang situasinya juga nggak ideal. Ya, tapi kalian bisa lihat jahitan, ya dia jahitnya di tengah-tengah, agak di tengah dulu, baru dia menjahit ke lebih distal ya. Kemudian mungkin menurut dia cukup gitu, baru dia kerjain depan. Nah, jahitan jahitan korneanya baru di apply belakangan. Sih yang lebih kita anjurkan tentunya kalau saya lihat jahitan korneanya juga kurang baik ya. Jadi maaf nih contohnya yang gak apa-apa, kita punya contoh yang kurang baik dulu ya, supaya kalian melakukan dengan lebih baik. Oke, terus sekarang bagaimana managing complications ya. Jadi ini kalau iris prolap, kalau prolapsnya kecil kita bisa bantu memberikan apa, obat miotik ya kalau dia prolap di perifer, atau justru kasih mediatik kalau dia prolap di tengah. Kita bisa melakukan reposisi kalau dia viable, berarti dia bebas dari epithelial overgrowth dan juga kontaminasi ya. Misalnya kalau udah kena serbuk mesiu atau apa ya sudah nggak viable barangkali ya. Kemudian kasih antibiotik irrigation, itu bisa mencegah dari endo. Kalau prolapsnya dari kornea atau limbus ya kita eh, mendingan pull rather than push, dianjurkan seperti itu. Tapi kalau lewat scleral wound kita gentle pushing masih bisa ya. Lalu eksisi dilakukan kalau tentu kalau irisnya sudah nekrotik ya, macerated, depigmented, uh, feathery itu seperti berbulu atau kontaminasi ya. Lalu maaf kita coba secara cepat aja. Jadi ini pada kasus ini uh, kita di sekitar luka dilakukan peritomi ya. Jadi peritomi yang localized. Kemudian dia membuat second port di sini, jadi ditaruh visco gitu ya. Lalu dia tarik dari dalam tuh ya. Jadi dia
cooling dari COA ya, terus berhasil bisa masuk. Maaf saya cepet-cepetin ya. Baru kemudian kita jahit ya, jahit limbus dengan intraplexural ya. Yang ini lebih rapi nih ya. Oke, kalau kalian lihat jaraknya sebisa mungkin sama ya, reguler, dan arah jahitan selalu perpendikular. Jadi kalau lukanya sirkuler, kalian buat perpendikular dengan garis circle-nya tersebut ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau prolaps badan siliar atau koroid? Biasanya ini sebaiknya kalau bisa direposisi, tentu dengan risiko ya intraoperatif hemorrhage ataupun intraoperatif inflammation. Ya. Jadi kita boleh mempertimbangkan diatermi. Jadi kita diater dulu, baru dia ngerut titik, baru lebih mudah reposisinya. Kemudian cell body juga kalau bisa nih direposisi, kalau enggak nanti makanya physical ya. Kemudian eh, kita hindari ya, ini cell body sangat penting untuk mencegah kalau ada yang terjepit di bibir luka bisa terjadi SO ya, simpatetik ophthalmia. Jadi sangat dianjurkan untuk kita masukkan ya, kita bisa naruh spatel iris di situ. Lalu kita jahit di atasnya, lalu itu kita bilang zipper teknik gitu ya. Jadi jaringan uvea atau koroid ataupun iris tersebut kita tahan pakai spatel iris ya, sembarangan jahit. Kemudian prolaps vitreous. Nah sekarang ini vitreous kalau prolaps itu berbeda dengan koroid badan siliar, kita harus melakukan eksisi dengan cara vitrectomy ya. Jadi tentu idealnya pakai probe vitrectomy, pakai cutter. eh, apa namanya? Oh ya, kalau prolapsnya itu dari corneal wound bisa juga kita lakukan apa namanya? Eksisi atau vitreous removalnya dari anterior chamber. Sedangkan kalau apa, dia di posterior, gini mungkin kita bisa pakai vitrectomy probe, ataupun kalau nggak ada baru kita pakai cellulose sponge and scissors. Ya, kalau kita gagal, ya dia akan gagal meremove si vitreous, kita bisa menyebabkan traksi dan ablasi retina di kemudian hari. Nah, bagaimana kalau retina yang prolaps? Nah, dia biasanya nih pada tur di area posterior bola mata ya, dan berukuran besar ya. Ini prognosisnya juga paling jelek. Nah, retina itu harus direposisi. Kita hindari eksisi. Nah, tapi kita harus tetap removal of vitreous dulu. Itu sama dengan apa namanya, kalau ada ekstrusi kita bisa inting ya si vitreousnya, ataupun dan kemudian kita melakukan kama ya seperti koroid, kita taruh spatu iris ya, kita dorong retinanya ke dalam, terus kita jahit ya, taruh terus darah. Nah terus biasanya memang kasus-kasus seperti ini perlu secondary reconstruction ya, dengan vitrectomy dengan square buckle bila perlu ya, setelah 2 minggu setelah ini ya apa namanya habis operasi primer ya, setelah inflamasi reda. Nah ini barangkali repair notes ya, jadi surgical repair notes untuk pupil sclera, involvement dari lensa itu signifikan untuk endophthalmitis ya, sehingga kalau terjadi ruptur kapsul lensa sebaiknya dilakukan lensektomi. Kemudian eh, kalau kalau mau tinggalin pinggirnya aja supaya kita bisa taruh sebagai fiksasi eh, apa IOL sulcus base. Kemudian untuk perforating lesion, kadang keluarnya kan di polus posterior ya, apa atau di dekat dengan polus posterior umumnya luka apa exit wound-nya, sehingga kita jarang perlu menjahit ya karena often sensitive apa serous feeling, kemudian tidak risiko untuk infeksi rendah, dan justru kalau kita manipulasi bisa menyebabkan perdarahan maupun prolaps uh, bagian bola mata yang lain. Nah, sebagai kesimpulan, managing of ocular trauma, ya termasuk di sini ruptur sclera dan laceration sclera tentu challenging, dan ini kalian perlu ya pengetahuan mengenai anatomi, ya jadi ilmu dasarnya jangan lupa, dan juga surgical skill tadi ya, yang mudah-mudahan penjelasan dari saya bermanfaat tadi. Kemudian kita bisa menentukan strategi ya. Jadi sebelum kalian ruptur, kalian udah bikin planning ya. Dan mungkin tidak ada kata lain yang lebih tepat ya, practice makes perfect ya. Jadi kalau kalian perlu ini latihan di wet lab, ya, latihan wet lab, ataupun zaman dulu kalau senior saya bilang latihan di buah-buahan ya, latihan di tomat atau apa juga bisa gitu ya.
Pokoknya kalian latih skill kalian dan good luck selalu yang menghadapi pasien trauma. Mungkin itu saja Dokter Windy dan juga adik-adik PPDS semua ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan, saya stop share ya. Selamat siang, dokter. Ya, Dokter Yasi, Yasi ya, Iya, iya silakan. dok, ya aku dok. Nah, dokter, terima kasih banyak untuk presentasinya, dokter. Izin bertanya, dokter, tadi kan untuk needle yang digunakan untuk dokter Clara ini kan spatulated ya dok. Tapi Ya, kalau misalnya kita ada misalnya di daerah yang mungkin terpencil ya. dok, terus tidak banyak pilihan jarum dokter, kira-kira apakah ada Mm. alternatif lain dokter selain yang spatulated itu dokter? Ya. Terima kasih banyak dokter. Iya, jadi ya kalau kita pakai cutting atau reverse cutting itu concernnya adalah koyak gitu ya. Nanti pinggir jahitan kalian udah bagus-bagus, koyak gitu ya. Eh, Mungkin yang less traumatik adalah yang round ya, yang round. Apa istilahnya kalian nembus ke selatan memungkinkan atau ideally gitu, kalian tetap pakai spatula kalau saya hanya anjurkan ya. Gimana ya? Tapi kalian ada kan perasaan di IGD yang kamu tunjukin siapa ya tunjukin kemarin ya? Itu pakai sedianya yang spatulated kok ya. Ada dok, Gimana? kalau Mungkin di jadi seksi ada IGD dok. Iya, ada dok ada kalau di ya. iya dok, ada dok. Nah, Iya, jadi maaf kalau kalaupun misalnya nih kalian tidak ada ya, mungkin mungkin yang reverse cutting mungkin ya. Oh sorry sorry maksud saya ya yang reverse cutting mungkin daripada yang cutting gitu. Tapi tetap apa istilahnya golden standarnya yang spatulated ya. baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ah, oke. Terus mungkin ada pertanyaan lain? Ya, selamat siang, Dokter Gita. Izin dok Ya, dengan sesi. silakan sesi. Izin bertanya dokter, seringkali pada pasien IGD kita temui yang mengalami ruptur sklera itu juga kadang kita jumpai ada hifema juga gitu dok. Tentu pada ruptur skleranya kita akan Ada apa? melakukan Maaf. repair. Ada hifemanya Oh dokter, ya. hifema. Ya, Oh hifema, iya itu iya iya. Ah, betul. ya tentu skleranya kita repair. Nah lalu untuk hifemanya apakah perlu dilakukan irigasi dan aspirasi dokter? Kalau saya ya ini mungkin nanti boleh cross check ke orang koma gitu ya. Kalau saya pribadi sih kalau melihat Haifima gitu ya, pagi masih baru kejadiannya ya, nggak ada salahnya sih ya. Mungkin sesimpel dengan cara melakukan insisi, apalagi kalau korneanya intak tentu ya. Eh, Ya nggak intak juga nggak apa-apa sih. Kalian kalian repair dulu korneanya, misalnya nih ruptur korneosklera ya. Kalian juga mau nilai lensa kan ya, barangkali ya. Jadi kalian boleh melakukan apa entry ya, bikin bikin insisi kornea ya dengan slit atau step ini ya, apa istilahnya knife gitu ya. Lalu kalian eh, irigasi. Ya, kita bisa irigasi spool gitu apa sampai pedarahnya hilang gitu. Tapi selalu ada skenario bahwa dia masih active bleeding. Ya, jadi kalau seperti itu, if that's the case, tutup lagi. Ya, kalau pengalaman saya sih demikian ya. Tapi nanti coba kalian tanya sebaiknya gimana ke Dokter Farabi. Ya, nanti kan ada kuliah Dokter Farabi ya. Apa sudah ya? Jumat kemarin. Iya dokter. Belum ya, Dokter Farabi Belum baru dokter, pulang nanti lagi ya. lagi dengan dokter Arabi. Kapan ya? Iya dok. Nanti coba tanya lagi Dokter Farabi Kemungkinan atau gitu, dok. mm-mm. Kalau Iya saya dok. sih kalau ada pilihan dengan syarat kalian udah apa tutup semua gitu ya luka di skleranya dan korneanya dan debus kalian boleh deh mengadres hifemanya ya sebetulnya kalau kita aliran Ferenczi ya dia boleh dibilang bapak trauma gitu dia yang bikin BSTT dia inginnya semua in one step ya jadi kalian
address hyphema-nya, katarak traumatik, kalau perlu vitrektomi sekaligus. Ya, bahkan dia pernah eh, kami pernah kedatangan beliau, beliau kasih contoh tuh ada satu kasus trauma dikerjain dari pole to pole ya istilahnya, dari kutub ke kutub. Jadi anteriornya dia benerin rupturnya, kemudian dia lensektomi, lalu dilakukan vitrektomi sekalian. Ya, tapi kalian sebagai residen tentu bukan kompetensi kalian ya kan kita kejar-kejaran sama waktu ya. Jadi ideal mungkin ideal setting untuk kita adalah melakukan repair primer dulu. Oh, baik, Dokter Gita. Terima kasih, Dokter, untuk Hmm, ya, penjelasannya, Dok. Tadi terkait penjelasan dokter juga, tadi ada contoh kasus yang dikerjakan sampai ke vitrektomi juga ya, Dok. Nah, mungkin yang ingin betul, saya betul. tanyakan, misalnya kita sudah mengerjakan repair primer, Dok, untuk lupus Mm-mm, skleranya. mm-mm. Kemudian mungkin terdapat pH atau kondisi lainnya di posterior. Nah, sebenarnya Ya, IFB, kapan IFB dok misalnya ya, dapat dilakukan tindakan? Nah, ya dok. betul, Atau misalnya PH dok. betul. Sekiranya kapan Ya, tindakan vitrektomi dapat dilakukan? Atau mungkin pertanyaan begini dok, pada kondisi apa yang justru ya sudah tidak perlu dilakukan vitrektomi begitu dokter. Jadi when to iya, operate ya, and when not to operate dok. betul, betul. Jadi biasanya kalau misalnya itu idealnya nih ya, tentu mungkin ya saya juga mohon maaf barangkali selama kalian belajar di sini ya, nggak semua tertangani dengan ideal gitu ya. Jadi kita apa istilahnya akhirnya seleksi juga nih ya apa istilahnya triase gitu ya mungkin ada kasus-kasus yang RPD jadi ya itu pentingnya OTS sebetulnya di situ ya jadi kalau kita lihat nih pasien walaupun trauma berat gitu ya dari retina juga ada kelainan gitu ya tapi dari skornya masih ya sebenarnya kayak masih lumayan nih masih salvageable matanya ya jadi kita boleh tuh mempertimbangkan melakukan, apalagi kalau itu IFB kan mau nggak mau kita harus keluarin ya karena resiko infeksi ya, siderosis, kalkosis dan sebagainya. Ya jadi eh, apa? Kita boleh melakukan operasi segera. Ya maybe as soon as eh, kalau media cukup jernih gitu ya, kalau memungkinkan kita bisa melakukan hari berikutnya bahkan ya. Tapi ya kalau dengan pertimbangan tertentu, jadi misalnya ini udah NLP gitu ya atau light perception from projection gitu ya RPD-nya udah positif misalnya ya barangkali itu ya agak abu-abu ya zonanya mungkin kita bisa melakukan konservatif hanya repair primer saja tapi kalau visus masih seperti 300 per 60 gitu ya mungkin bila semua sarana ada ya termasuk surgeonnya juga mampu melakukan ya, memang sebaiknya kita kejar sih sesi ya, idealnya kita kerjakan tuntas dan secepatnya tadi. Memang kalau paling cepat itu dilakukan dalam satu sitting, tapi kalau tidak paling nggak kita bisa lakukan mungkin dalam 2 minggu pertama. Gitu Baik, ya. Dokter Mungkin Gita. ya Terima kasih mudah-mudahan banyak dok menjawab untuk ya. penjelasannya. Iya. Ya dok, sangat jelas dok. Terima kasih dokter. Tapi in case of IOFP memang sebaiknya kita keluarkan sih ya. Kita keluarkan. Hmm, jarang ya IOFB akan single surgery juga ya. Jadi waktu kita keluarin IOFB, kita potong juga koroidnya biasanya dianjurkan. Saya sekarang sudah mulai melakukan tuh setiap keluarin IOFB yang embedded di retina, saya koroidnya dipotong juga di sekitarnya sampai kelihatan berskleranya ya. Jadi korioretinektomi itu rupanya sangat penting ngilangin traksi di kemudian hari. Terus baru kita laser, lalu kita berikan silikon oil ya habis itu baru keluarin silikon oil setelah berapa bulannya nah itu bisa memfasilitasi penempelan retina dengan lebih baik dan menghindari PVR atau apa paker epiretinal membran di kemudian hari. Oke, mungkin masih ada pertanyaan. Kalau ada kasus yang selama ini sulit, barangkali kalian kesulitan apa ya, terutama yang udah jaga dan udah operasi nih di IGD ya. Ada kesulitan nggak dalam repair sklera, ruptur sklera? Izin dok dengan Nabila dok.
Ya, gimana Nabila? Iya dok, saya tuh kalau jaga Silahkan. Heeh. berapa kali dapat yang ruptur sklera, tapi panjang gitu dok, bisa sampai lebih dari 10 Hmm. mili, sampai 1 senti, dan di satu kasus itu eh, ujungnya nggak ketemu gitu dok. Jadi yang Ya. tadi kan dokter Gita menjelaskan bahwa kita mulainya dari tengah ya dok. Nah itu tapi saya mulainya dari Oh iya, dekat limbus gitu kalau dok. memungkinkan. Kalau memungkinkan. Ya, yang benar sih. Ya tadi sebetulnya close as you go juga boleh tadi ya. Jadi kalau kalau luka-luka yang panjang itu eh, ini kita boleh mengerjakan dari kita runut aja gitu ya. Kalau memang sulit gitu ya. Tapi kalau memang kalian bisa, kadang-kadang kalau panjang banget tuh sebetulnya juga saya sendiri belum belum coba ya. Tapi kalian boleh tuh barangkali apa ya? Mungkin kalau mau ngerapetin dulu boleh gitu ya. Kayak jahitan sementara atau apa gitu ya. Itu mungkin akan mempermudah tuh nanti kalau emang nggak ketemu nggak cocok nanti kalian bisa bongkar jahit lagi ya. Tapi kalau memang sulit kalian bisa close as you go tadi ya. Jadi jahit terus kalau perlu eh, saya pernah lihat senior saya dulu waktu saya residen dia bagus juga tuh peritominya dia tinggal dulu apa misalnya dia belum belum total ke area itu tuh jadi dia jahit dulu yang terekspos terus baru peritomi lagi jahit lagi jadi ininya nggak sempet ada momen di mana apa isi atau rupus sterenya terbuka dengan sangat lebar karena dia ngerjain itu tadi sebetulnya mirip close as you go juga sih tapi bahkan dia membuka peritominya juga perlahan-lahan gitu supaya eh, apa namanya nggak ekspos semua isi bola mata. Ya mungkin tuh boleh trik yang dicoba dokter Nabila. Oke, iya siap dokter. Sama dok, saya mau tanya dok, Mm-mm. sebenarnya eh, pada pasien-pasien yang ruptur sklera dan koroidnya itu emang keluar, itu kita boleh pakai Optem nggak dok buat kayak eh, nyusutin atau kecilin misalnya, biar pada pasien-pasien yang emang sudah nggak viable koroidnya gitu dok, supaya mencegah Bisa SO. sebetulnya kalau dari betul-betul. Saya kalau dari ya tadi ini saya kan PowerPoint dari kepustakaan ya. Memang dianjurkan juga sih boleh kita melakukan eh, apa optem gitu ya, diatermi berarti ya, diatermi untuk ngurangin pendarahan di koroid ya, di koroid hmm, ataupun badan silir yang keluar ya. Jadi boleh sebetulnya sih Nabila ya. Tapi kalau ada bagian yang benar-benar nekrotik terkontaminasi, kamu boleh eksisi. Oke, iya, siap dokter. Terima kasih banyak Hmm, dok. iya. Ya coba ini deh, apa namanya tadi ya, kalian pernah coba nggak setelah kita ya, istilahnya bersihkan pinggir-pinggir luka ya, kita hilangkan dari pigmen atau kayak epitel segala macam yang nempel di bibir luka, kalian boleh tadi pakai masukin spatula iris ya ke dalam ya, jadi didorong dikit UV tisunya gitu, terus baru jahit di atas spatulanya. Iya Siap. deh. Terima Kira-kira kasih. masih oke deh. Kira-kira masih ada lagi. Saya juga apa ya mungkin lebih jago kalian kali ya lebih sering mendapatkan kasus trauma kalian cuman ya ada lah gitu ya beberapa kasus em, yang saya masih kerjakan repairnya gitu ya. Memang cukup menantang sih terutama kalau kalau bola matanya nggak intak gitu ya pasti bola matanya kempes banget gitu ya hal-hal seperti itu tapi ya nggak apa-apa yang penting kalian tadi mungkin ada tips-tips seperti untuk memfiksasi ya kalau mata kempes-kempes ya mungkin nanti traction suture ataupun muscle hook yang kalian pakai buat nyangkutin otot tuh bisa bermanfaat ya untuk menjembrengin mukanya gitu ya biar lebih kelihatan. Oke. Eh, ya kayaknya cukup deh ya. Apalagi masih ada yang ingin ditanyakan?
Kebetulan udah jam 12 juga ya, sudah hampir sejam. Mungkin Baik, kalau ada Dok. pertanyaan nanti, kalau ada kesulitan bisa nanti bisa lapor ke ada Dokter Mario, ada saya, ada Dokter Hari, Dokter Anggun ya di retina, ataupun Dokter Farabi ya, kalau terutama kalau ruptur korneosklera gitu ya, dia juga banyak pengalaman ke Rio, Dokter Farabi dan teman-teman di KBR itu terutama. Mungkin Baik. eh, cukup ya Dokter Windy ya. Ya, baik dokter. Terima kasih banyak ya dok atas sharing Ya, ilmunya sama-sama. Terima kasih. hari ini. Terima kasih juga untuk rekan residen sekalian sudah hadir. Eh, saya tutup dok acaranya hari ini. Terima kasih Ya, dokter Gita. ya, Terima kasih, makasih ya Dok. dan good luck selalu ya. Mudah-mudahan apa kalau ada kasus seperti ini ya kalian bisa tangani dengan baik semua ya. Ya, amin Oke, dokter. Terima kasih banyak dok. Min, Terima kasih dokter. mari, makasih.